Shalom, selamat pagi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah minggu pada hari ini, 10 Juli 2022, diselenggarakan secara tatap muka pada pukul 6 pagi dan pukul 8.30 yang bisa dihadiri oleh jemaat yang sudah menerima vaksin. Protokol kesehatan tetap diterapkan. Mohon jemaat tetap menggunakan masker. Ibadah pada pukul 6 pagi diadakan juga secara streaming melalui YouTube GKI Temanggung, sehingga saudara bisa mengikuti dari rumah. Sesudah ibadah, rekaman masih bisa diikuti di channel YouTube GKI Temanggung. Peneguhan Panatua Baru. Bila tidak ada surat yang sah yang masuk ke majelis jemaat pada hari Minggu 17 Juli 2022, dalam kebaktian yang pertama, pukul 6 pagi, akan dilaksanakan peneguhan Panatua masa bakti 2022 sampai 2025 atas diri yang pertama Ibu Ani Priani, yang kedua Ibu Ani Arijani, berikutnya Ibu Rasmina Gabriel, lalu Ibu Gisel Marinca. Mohon dukungan doa jemaat. Peneguhan dan pemberkatan nikah. Pada hari ini, Minggu 10 Juli 2022, pukul 14.30 di Hotel Grand Mercure Yogyakarta akan dilayankan peneguhan dan pemberkatan nikah atas diri Andri Nugroho dan Fania Puspita Dewi. Mohon dukungan doa jemaat. Selesai masa praktek kejemaatan. Saudara Samuel Kristadipta telah menyelesaikan masa praktek kejemaatan di GKI. Kejemaatan yang pertama di GKI Temanggung pada tanggal 10 Juli 2022. Keluarga besar GKI Temanggung mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan dan pelayanannya selama di GKI Temanggung. Tuhan memberkati. Mari kita beribadah dengan penuh sukacita dan syukur. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilahkan berdiri. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersukacita karena kasih Tuhan senantiasa mengiringi kita hari lepas hari. Pagi hari ini marilah kita bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan dengan memuji dan menyembahnya dalam KJ 15 bait 1 dan 2. Berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, marilah kita awali ibadah kita dengan pengakuan bahwa ibadah kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silahkan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita pada hari ini adalah kasih itu sederhana. Saudaraku, kasih adalah kata yang sangat jamak, digunakan dalam kekristenan karena kasihlah yang menjadi tanda bahwa kita adalah murid Kristus. Yaitu ketika kita saling mengasihi. Namun sayangnya, karena kasih begitu sering dinyatakan dan diucapkan dalam doa dan salam kita, seringkali kasih itu sendiri menjadi sesuatu yang sekedar kata-kata. Pada kenyataannya, pernyataan kasih jarang sekali dilihat oleh perbuatan yang menyatakan kasih dalam ketulusan. Kasih yang tak terbatas yang seharusnya dinyatakan oleh kita sebagai gerejanya, menjelma menjadi kasih bagi diri sendiri dan kelompok karena kepentingan semata. Saudaraku, marilah kita meneladani kasih Tuhan yang tak terbatas, sehingga kita dimampukan untuk mengasihi dengan tak bersyarat. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, begitu nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Ditolongnya yang penat dan yang berbeban berat, juga orang yang sesat, kasih besar. Ya hatimu cemar, kasihnya lebih besar, dan membuat kau benar, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Saudara, di dalam hidup bersama, juga di tengah masyarakat, gereja, pekerjaan, dan keluarga, seringkali kita tidak benar-benar menempatkan kasih itu. Kita cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadi dan memakai topeng pura-pura dalam hal mengasihi. Marilah kita bersama-sama mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan Yesus secara pribadi. Mari kita berdoa.
Ya Bapa yang baik, kami menyadari betapa rapuhnya kami dalam menjalani kehidupan ini. Seringkali kami terlalu mementingkan ego kami sendiri tanpa melihat sesama kami. Kami begitu sombong, kasar, tidak peduli, bahkan menyakiti hati sesama kami. Seringkali kami juga berpura-pura dalam hal mengasihi sesama. Kami hanya untuk dipandang baik oleh dunia. Ampuni kami ya Bapa, mampukan kami untuk merefleksikan kasih yang Engkau ajarkan kepada sesama kami. Kasih yang sederhana, yang membawa damai sejahtera. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku telah orang berkesal, pikiran dan tuturku bercela, Silahkan berdiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, berita anugerah terambil dari Mazmur 86 ayat 5 yang berbunyi demikian. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya, tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang bergema dan canang yang gemerincing. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat,
sekalipun diriku penuh iman sempurna untuk pindahkan gunung. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Silakan duduk. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, sebelum kita membaca serta merenungkan sebagian dari firman Tuhan, marilah kita bersama-sama meminta pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur di pagi yang dingin ini kami boleh dapat memiliki kesempatan untuk dapat bangun dan memulai hari kami. Sebab itu artinya Engkau telah memberikan kami malam untuk beristirahat. Dan jikalau hari ini pun kami berada dalam sebuah komunitas kami, dalam persekutuan kami, dan kami pun yakin Engkau hadir dalamnya. Untuk itu, jikalau sebentar pun kami hendak membaca serta merenungkan sebagian dari firman Tuhan, bila Roh Kudus-Mu boleh dapat menemani kami, menjadi sahabat bagi kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, rekan-rekan, marilah kita membuka Alkitab kita, sebab bacaan Injil kita hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, pasalnya yang ke-10, ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan." Pada hal-hal yang rumit tentang dogma, tentang konsep-konsep yang sulit dipahami, tentang aturan, tentang apa yang boleh, apa yang tidak boleh, tentang mana yang benar, tentang mana yang salah, atau bahkan berdebat tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, tentu saja saya tidak hendak mengatakan bahwa kita tidak boleh sama sekali berdiskusi dan memikirkan tentang makna iman kita sebagai umat Kristiani.
sebagai seorang manusia yang juga seorang beragama, tetapi juga yang adalah seorang lulusan teologi, yang berarti juga mungkin saya juga bisa berani memanggil saya sebagai teolog gitu ya. Berpikir, berdiskursus tentang ide-ide, tentang makna diri di hadapan Allah dan di hadapan sesama adalah suatu hal yang biasa bagi saya. Saya juga sering melakukannya. Namun terkadang usaha-usaha kita untuk membicarakan tentang kepercayaan kita diserap oleh ambisi-ambisi untuk membela, untuk membuktikan bahwa iman kita ini yang paling benar. Bahkan mungkin terkadang kita gunakan untuk membandingkan dan mempertentangkan dengan mereka yang kepercayaan-kepercayaannya berbeda dengan kita. Yang artinya kita menghabiskan waktu sebetulnya untuk diri kita sendiri. Hal ini kemudian seringkali membuat nilai yang sederhana tadi, kasih, itu luput dari perhatian kita. Kita yang sudah tahu bahwa nilai yang terutama adalah nilai kasih dalam kehidupan beriman kita, tetapi kemudian kadang-kala semua itu menjadi luput dan kita melupakannya. Bahwa menjadi umat Allah dan menjadi pengikut Kristus itu adalah untuk mengikuti ajaran kasih. Menjadi Kristen berarti mengasihi. Dan bahkan seperti tema kita hari ini, kasih itu sendiri pun sederhana. Tetapi seberapa sederhana kasih itu? Bapak Ibu, almarhum Sapardi Djoko Damono, seorang dosen sastra UI dan seorang penyair kenamaan Indonesia, salah satu penyair kenamaan di Indonesia, pernah menuliskan sebuah puisi begini. Nah, kita cermati puisinya ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, ketika saya membaca tema kita hari ini, kasih yang sederhana, kemudian puisi inilah yang terlintas dalam benak saya. Bahwa kasih itu, bahwa cinta itu sederhana. Cinta itu perihal memberi. Memberi sekuat-kuatnya, memberi sehabis-habisnya. Ketika kita mengasihi seseorang atau kita mengasihi sesuatu, maka kita akan memberikan apapun yang kita miliki, apapun yang bisa kita berikan kepada orang yang kita kasihi tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tentu saja agar supaya kebaikan dapat terjadi terhadap orang yang kita kasihi tersebut. Demi kebaikan mereka yang kita kasihi. Nah, mungkin Bapak Ibu orang tua yang sudah memiliki anak lebih bisa memahami bentuk cinta semacam ini. Sebab saya rasa seperti itulah pada umumnya yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak mereka. Memberi sekuat-kuatnya, memberi sehabis-habisnya. Ada sebuah lagu ciptaan Kunto Aji, ya. Judulnya Saudade. Salah satu potongan liriknya saya rasa bisa menggambarkan bentuk cinta yang semacam ini. Sebelumnya maafkan suara saya ya Bapak Ibu. Potongan lirik ini berbunyi seperti ini. Kita cermati liriknya ya. Dikatakan oleh angin yang menghasilkan gelombang, jadilah besar bestari dan manfaat untuk sekitar.
Dikatakan awan hitam sebelum datangnya hujan. Biarlah aku dikutuk dan engkau yang dirayakan. Kasih seringkali membutuhkan pengorbanan, membutuhkan usaha untuk memberi kepada orang yang kita kasihi, bahkan sampai kita habis, bahkan sampai mungkin kita harus dikutuk. Tetapi itu semua adalah untuk kebaikan bagi mereka yang kita kasihi, supaya mereka besar bestari, supaya mereka yang kita kasihi dapat dirayakan. Itu adalah kasih. Kasih itu sederhana, sebab kasih itu perihal memberi. Dan saya rasa inilah juga yang dapat kita lihat dalam perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada kita dalam bacaan kita hari ini. Orang Samaria yang murah hati. Orang Samaria itu berjalan lewat, kemudian dia melihat sesamanya yang tergeletak dan terluka. Lalu apa yang terjadi? Lalu tergelaklah dengan kasihnya kepada orang itu. Kasihlah yang menggerakkan orang Samaria itu untuk melakukan apa yang dapat ia lakukan kepada orang yang terluka itu. Orang asing yang terluka itu. Kasihlah yang memberinya daya, memberikan dia tenaga untuk bergerak, untuk memberikan segala yang diperlukan, sampai orang yang dijumpainya itu bisa sembuh. Maka kasih itu menggerakkan. Jadi walaupun mungkin dalam usaha-usaha kita untuk mengasihi itu terasa berat, terasa sulit dilakukan, namun berserahlah kepada cinta itu sendiri. Maka cinta akan mendorong kita dan memberikan kita daya untuk memberi. Maka benar bila dikatakan bahwa kasih itu sederhana. Sebab saat kita dipengaruhi oleh kasih, maka sesegera mungkin kita akan didorong untuk bertindak. Jadi yang kita bisa lakukan adalah hanya tinggal mengasihi, maka kita akan didorong, maka kita akan ditarik untuk bertindak. Sisanya kita tinggal belajar dari pengalaman-pengalaman, apakah tindakan-tindakan kasih kita itu sesuai, apakah tindakan kita kasih itu bertanggung jawab dan sebagainya. Tapi itu proses. Yang sekarang kita bisa lakukan adalah jalan aja dulu, mengasihi orang. Sederhana. Tetapi rupanya yang sederhana itu pun masih saja sulit dilakukan oleh manusia, oleh kita semua. Apa buktinya? Buktinya kejahatan, kebencian, perpecahan, kekerasan masih saja terjadi di antara kita. Sebab mungkin kita tahu bahwa kita tuh harus mengasihi loh. Tetapi mungkin kita tahu bahwa kasih itu dinyatakan, tetapi kita masih memilih dan memilah siapa yang layak kita berikan kasih. Siapa yang layak kita kasihi dalam kehidupan kita. Hal ini sebagaimana juga dalam teks kita hari ini, ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus dalam bacaan kita. Bapak Ibu, saudara, dia adalah ahli Taurat. Dia mengenal betul kitab-kitab Taurat, dia membacanya dengan betul-betul, dan dia paham betul bahwa di sana tertulis bahwa Allah menghendaki kita untuk mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Tetapi kata sesama dalam pemahaman orang Yahudi pada saat itu sangatlah terbatas. Sesama adalah mereka yang golongan mereka sama-sama orang Yahudi. Bahkan mungkin kalau kita bicara tentang siapa yang bertanya, yaitu ahli Taurat, lebih sempit lagi, orang Yahudi yang mana gitu ya. Mereka yang punya jabatan, mereka yang punya kekuasaan, mereka yang punya kekayaan. Sedangkan orang Yahudi yang menderita, yang sakit, yang papa dan sebagainya dikucilkan juga. Jadi cinta kasih itu sangatlah terbatas sebab terminologi sesama juga terbatas. Maka di luar golongan-golongan itu
tidak layak untuk dikasihi. Namun yang menarik Bapak Ibu adalah cara Yesus menjawab ketika ahli Taurat itu bertanya, siapakah sesamaku manusia? Yesus menjawabnya dengan cerita, dengan narasi. Dia menggunakan orang Samaria, kelompok yang bersitegang dengan kelompok Yahudi. Mereka yang tidak akur antara orang Yahudi dan Samaria kan tidak akur ya. Tetapi Yesus mau menggunakan orang Samaria menjadi salah satu aktor dalam narasi, dalam perumpamaan yang ia sampaikan. Tetapi bukan hanya itu. Ia bukan hanya menggunakan orang Samaria sebagai salah satu aktor, tetapi lebih daripada itu, dia menggunakan orang Samaria sebagai subjek, bukan yang mendapatkan pertolongan, tetapi yang memberikan pertolongan. Beda ya. Mungkin kalau yang digunakan oleh perumpamaan itu kemudian orang Samaria yang terluka dan kemudian kita berusaha menjamah, maka kita diberikan pesan bahwa siapapun mereka, walaupun yang berbeda dengan kita harus kasihani dan kita harus rawat mereka. Tetapi dalam perumpamaan ini Yesus bukan hanya hendak mengatakan bahwa orang Samaria yang berseberangan denganmu juga harus dikasihi dan diberikan pertolongan. Tetapi bahwa orang yang kamu anggap rendah itu, yang mungkin kamu anggap jahat, yang kamu pandang sebelah mata itu juga bisa sama sepertimu. Mengasihi sesama, menolong yang membutuhkan. Mereka yang berbeda bisa menjadi sama sepertimu. Bahkan lebih baik daripadamu. Ketika kemudian dalam perumpamaan itu juga dibandingkan dengan imam dan orang Lewi yang lewat kan. Mereka adalah orang-orang terbaik dari bangsa Yahudi, tetapi mereka lewat begitu saja. Siapapun bisa mengasihi dan menjadi pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Sebab kita semua adalah sesama. Cerita ini menjadi jawaban Yesus yang menuntut ahli Taurat untuk mengakui, untuk mengatakan bahwa orang Samaria bukan hanya sesama yang perlu dikasihani, tetapi juga adalah sesama yang setara dan sepadan dengannya dan mampu menjadi pekerjaan Allah di tengah-tengah dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, seringkali manusia pada zaman ke zaman, termasuk pada zaman kita, suka mengkotak-kotakan orang berdasarkan latar belakang agamanya, sukunya, rasnya, pilihan politiknya, dan lain-lain. Kemudian kita memilah dan memilih siapa yang pantas kita berikan kasih, kepada golongan apa, yaitu kepada golongan kita. Atau kalaupun terkadang kita memberi kepada yang berbeda dengan kita melakukannya dengan pikiran bahwa saya orang baik, saya murah hati, saya mau memberikan orang walaupun orang ini hina dan rendah, tidak lebih baik daripada saya. Kita tidak menganggap mereka setara, sama dengan kita. Padahal sebagaimana orang Samaria yang berbeda dengan Yesus dan ahli Taurat, orang-orang yang berbeda dengan kita pun adalah sesama kita, yang setara dengan kita, dan bisa dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik, menyatakan kasih di tengah-tengah dunia ini. Beberapa tahun lagi, Bapak Ibu, kita akan menyongsong pemilu ya. Apa yang disebut dengan tahun politik elektoral. Dan saya teringat dua pemilu belakangan ini, dan mungkin juga Bapak Ibu juga merasakan, bahwa dalam kontestasi itu, bangsa kita sudah mengalami banyak sekali perpecahan dan pertumpahan darah. Kita saling membenci, kita saling menjauhi mereka yang berbeda pandangan dengan kita, berbeda pilihan dengan kita.
Yang tadinya sahabat jadi bermusuhan. Yang tadinya saudara diam-diaman. Dan itu terjadi dalam masyarakat kita, Bapak Ibu. Kontestasi itu, event-event itu membuat kita terpecah belah, saling membenci, saling menjauh. Padahal jika kita mau melihat di luar perbedaan kita, di luar perbedaan pandangan, perbedaan pilihan kita, jika kita mau datang lagi kepada orang-orang itu, maka mungkin saja kita akan menemui bahwa mereka masihlah orang yang sama. Orang yang kita kenal baik, orang yang dulu berbagi tawa, berbagi canda dengan kita, berbagi cinta kasih kepada kita, tetapi karena 1-2 perbedaan kemudian kita terpisah, terputus relasinya. Maka saya rasa kita tidak boleh membiarkan perbedaan-perbedaan apapun itu merusak relasi-relasi kita dalam kehidupan kita bersama dengan sesama kita. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, sudah kurang lebih 4 bulan ya saya berada di sini dan bergereja dengan Bapak Ibu sekalian, dan banyak sekali kenangan yang saya dapatkan dalam kesempatan ini. Salah satunya ya, di awal-awal saya ada di sini, mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu ya, 2 minggu, 3 minggu awal saya ada di sini, hujan deras datang dan pastori kebanjiran. Pastori berubah menjadi sungai gitu ya. Mungkin Temanggung begitu menyambut saya dengan sukaria sehingga berkat Tuhan mengalir melalui air yang datang dari belakang ke depan. Dan pada waktu itu saya kebingungan Bapak Ibu, dan saya menghubungi Ibu Yusi. Saya chat Ibu Yusi. Bu, ini kebanjiran, saya mesti apa gitu. Lalu Ibu Yusi mengirimkan Pak Adi juga Tio pada waktu itu untuk membantu saya. Dan itu hari Minggu, dan waktu itu setelah selesai ibadah remaja jam 11 itu kan, beberapa anak remaja meminta tolong pada saya karena mereka besok akan menghadapi ujian tengah semester kalau nggak salah. Dan hari Senin tepat itu ujiannya adalah agama dan matematika. Lalu mereka minta tolong, Kasem bisa tolong temani kami belajar besok agama, itu katanya. Lalu karena kebanjiran, saya chat juga mereka. Sorry, nggak bisa karena pastori kebanjiran. Nah, bukannya mereka kemudian yang lagi mau ujian itu belajar pulang ke rumah, oh ya Kasem, maaf mengganggu. Tapi mereka datang ke pastori dan mereka membantu saya membersihkan pastori sampai kering. Bapak Ibu, saudara-saudara, mungkin ini adalah tragedi ya. Tetapi dalam tragedi ini justru saya merasakan bahwa Allah mengasihi saya, bahwa Allah mengirimkan saya orang-orang yang berusaha untuk menolong saya, membantu saya ketika saya merasa sedang dalam kondisi yang tidak nyaman, sedang dalam kesusahan. Saya merasa mereka mengasihi saya tanpa mereka mengatakan apapun. Walaupun pada saat itu kita ledek-ledekan, kita bercanda-bercanda, tapi saya merasakan suasana itu. Mungkin saya GR, mungkin mereka cuma senang aja main air, tapi setidaknya itu yang saya rasakan dan itu yang saya dapatkan pada kesempatan itu. Ya, seru ya Bapak Ibu main air. Nah, maka selama 4 bulan ini saya sudah banyak mendapatkan keramahan dalam berbagai macam bentuk. Saya diajak jalan-jalan, ada kiriman-kiriman, dan bahkan kesempatan-kesempatan untuk bisa belajar di tempat ini. Dan saya merasa bahwa itu adalah kasih yang ditujukan oleh Bapak Ibu rekan-rekan sekalian kepada saya. Dan oleh karena itu, saya yakin bahwa benih-benih kasih itu sudah ada di antara kita semua manusia di dunia ini. Bahwa kita semua sudah memiliki kasih.
Maka sekarang tinggal kita melanjutkan itu. Kita menghayati kasih itu dan membiarkan diri mengalami dan digerakkan oleh kasih untuk berbagi, bukan hanya kepada, tetapi juga bersama-sama dengan ciptaan lain, bersama-sama dengan sesama kita yang berbeda dengan kita, bersama-sama dengan seluruh ciptaan yang ada di alam semesta raya ini. Selamat mengasihi dengan sederhana. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, sebelum kita menaikkan doa syafaat, seperti yang tadi sudah dikatakan, 4 bulan sudah berlalu dan sudah saatnya saya mengakhiri masa PJ 1 saya di tempat ini. Untuk itu, izinkan saya untuk menyampaikan salam perpisahan. Saya mau berterima kasih untuk setiap keramahan, setiap kebaikan, dan setiap kesempatan yang sudah Bapak Ibu, teman-teman semua berikan kepada saya selama 4 bulan ini. Tentu ini adalah sebuah pengalaman yang berharga bagi saya. Dan saya mohon maaf untuk segala ketidaksempurnaan saya. Mohon untuk dimaklumi. Dan saya akan berusaha menjadi yang lebih baik lagi. Dan kalau setelah ini saya akan melanjutkan proses saya mohon doa dari Bapak Ibu supaya saya bisa menghadapi, menjalani semua proses dengan baik. Saya pun berharap yang terbaik juga boleh terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Mungkin segitu aja, semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama menyatukan hati kita dan menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, dalam segala kelimpahan kami mengucap syukur kepadamu. Dan melalui itu, kami hendak mendoakan teman-teman kami, saudara-saudara kami, siapapun di luar sana, orang-orang yang tengah mengalami sakit atau kelemahan dalam tubuhnya. Tapi terutama kami hendak berdoa untuk nama-nama yang kami kenal. Kami hendak berdoa untuk Bapak Tan Jin Hok, Bapak Waluyo, Ibu Lydia, Ibu Vivi, Ibu Rohani, Ibu Tan Xianyo, Ibu Ko Lian Hua, Ibu Chan Gyokai, Bapak Te Shuhat, Ibu Tetiana Tobing, Ibu Sri, Ibu Roy Purba, Ibu Kristianti Waluyo, Ibu Jati Utami, anak Miracle Vergilim, Ibu Kato Yohana, anak Lionel Axel, Ibu Martinus Yus Filemon, Bapak dan Ibu Tek Ping Choi, Bapak Akong Rianto, Bapak Hari Murwanto, Bapak dan Ibu I Hun Sin, Ibu Tek Sikim, Bapak Sudarsono Siswo Miharjo, Bapak Gabriel Paren.
Ya Tuhan, kami percaya Engkau yang mengerti apa yang mereka semua rasakan. Kami percaya Engkau yang mengerti setiap perjuangan yang dilakukan oleh rekan-rekan kami dan keluarganya. Dan biarlah Engkau yang hadir juga dalam setiap perjuangan dan usaha itu. Ya Tuhan, kami pun hendak berdoa pada saat ini untuk kebijakan-kebijakan dan produk-produk hukum, draft-draft yang tengah dirancang oleh pemerintahan kami. Ya Tuhan, biarlah Engkau hadir dalam setiap proses tersebut. Berikanlah mereka hati dan telinga yang mau mendengarkan dan bekerja berdasarkan kepentingan umum, sehingga produk-produk yang dihasilkan adalah produk-produk kebijakan dan hukum yang sesuai dengan kepentingan umum, kepentingan masyarakat umum, demi kebebasan dan kesejahteraan kami semua sebagai warga negara. Ya Tuhan, kami juga hendak berdoa, ketika kami teringat di berbagai belahan dunia masih terjadi kekerasan, pelecehan, kebencian, penindasan, perampasan hak hidup, peperangan di sekitar kami. Biarlah Engkau yang hadir bersama-sama dengan mereka yang menjadi korban, yang menderita, yang berjuang di tengah-tengah situasi-situasi yang sulit. Biarlah Engkau hadir bersama dengan mereka dan Engkau menyatakan cinta kasih melalui satu sama lain yang saling menguatkan. Maka jauhkanlah kami dari segala keserakahan, dari segala keegoisan, dari segala orang yang tidak bertanggung jawab. Kami juga hendak berdoa untuk wabah dan penyakit apapun itu yang tengah dan mungkin akan menimpa kami. Biarlah Engkau yang memberikan kami segala pengetahuan yang kami miliki dan kekuatan kami dan pengalaman kami, agar kami boleh bersama-sama menghadapi segala tantangan-tantangan penyakit yang boleh hadir dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami pun hendak menyerahkan seluruh kehidupan kami. Masih banyak doa, masih banyak permohonan yang mungkin tidak dapat satu-satu kami ucapkan dalam kesempatan ini. Biarlah Engkau Tuhan yang mengerti, Tuhan yang hadir, dan Tuhan yang merasa bersama dengan kami. Untuk itu kami hendak menaikkan doa-doa syafaat kami ini yang akan kami akhiri dengan doa yang Putramu, Yesus, telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Marilah kita dasari persembahan kita pada Tuhan dengan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagi jemaat yang beribadah secara onsite, dapat meletakkan persembahan di kotak persembahan dekat pintu masuk atau guci di depan mimbar. Kita akan memberikan persembahan kita setelah ibadah ini selesai. Dan bagi jemaat yang beribadah secara online, tata cara persembahan akan ditampilkan melalui multimedia. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkabur. Dalam susah pun senang, dalam segala bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Dimohon bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu dan memberikan persembahan kepadamu. Kiranya persembahan ini berkenan kepadamu dan dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu.
Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Maka marilah sebelum kita kembali ke dalam kehidupan kita, kita bersama-sama menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.